Saya jelaskan pada Hotman Paris, Anda nggak usah bawa-bawa Pak Prabowo. Saya yang berdarah-darah dalam Pilpres 2014-2019 memimpin masa dalam menggeruduk Bawaslu dan KPU. Kamu nggak usah ngaku-ngaku dekat-dekat Prabowo. Kami orang Indonesia, semuanya dukung Pak Prabowo. Ya, yang kedua, yang punya petinggi negara bukan kau saja. Kami juga punya, saya juga punya. Ya, yang ketiga, tadi saya naik ke meja pengadilan di persidangan tadi, ya, karena ada jaksa yang mencekik klien saya, ya, jaksa dan petugas Mahkamah Agung mencekik klien saya, makanya saya naik secara spontan, videonya ada. Tadi saya sempat ajak bertarung dia di meja persidangan, tapi saya menghargai persidangan, saya turun. Itu aja klarifikasi dari saya. Jadi Hotman jangan sok-sok jago kamu ya. Ya, silakan Pak Rihan. Baik, jadi ini mungkin contoh potret persidangan hari ini yang buruk, sangat buruk. Ini perlu kita sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Berawal dan bermula peristiwa ini supaya dipahami oleh masyarakat, bukanlah atas kehendak daripada klien kami Rasman Nasution, tapi bermula karena kelihatannya arogansi daripada hakim yang mulia seharusnya dari awal, ya, yang tidak konsisten dalam hal bersikap. Kenapa kita tidak konsisten bersikap? Karena awalnya permohonan kami telah dikabulkan oleh ketua majelis hakim untuk melakukan persidangan ini terbuka untuk umum dan live. Namun dengan cara-cara yang arogansi daripada ketua majelis hakim yang mulia ini, yang seharusnya bukan seperti itu, melakukan kehendaknya sendiri bahwa menyatakan tadi untuk persidangan ini dan selanjutnya tidak terbuka untuk umum. Jadi ini adalah tindakan arogansi yang kita anggap tidak fair. Maka kami tadi telah berdiskusi dengan klien kami dan semua tim, mengambil sikap dengan tegas dan sudah segera memasukkan permohonan kepada ketua majelis dengan permohonan. Ada 3 permohonan. Satu, meminta semua majelis hakim yang memimpin perkara ini, penetapan itu, meminta untuk diganti dan dilakukan penetapan yang baru supaya fair ini. Dan ketiga, tetap meminta supaya perkara ini tetap live, supaya terbuka untuk umum dan supaya semua masyarakat umum dapat juga mengikuti persidangan ini secara terang benderang dan menjadi satu pembelajaran hukum. Jangan cuma bermain media daripada sepihak. Ini dengan live ini kan terbuka untuk umum, bukan cuma karena misalnya banyak employer gitu loh. Jadi ini harus fair. Jadi selama ini klien kami di framing seakan-akan klien kami yang melakukan perbuatan mesum. Padahal kami ingin membongkar hari ini siapa yang mesum sebenarnya. Bukti kami kuat. Kenapa ditutup-tutupi? Siapa yang mesum? Saya sudah bilang, Hotman, klien saya atau kau yang mesum? Hah? Kau atau klien kami? Kau yang mesum atau klien kami? Itu aja jawabannya. Malu ya. Oke, baik. Ini ya itulah saking semangatnya rekan-rekan kita ini. Jadi ya kita hargai juga. Jadi maksud saya tadi ini sebenarnya sikap kami ini bukanlah ya arogansi, bukan, tapi kami ini justru membuat sikap ini adalah supaya pembelajaran yang baik untuk semua masyarakat, karena kita mengikuti media ini sepertinya dikuasai oleh seseorang yang punya follower banyak. Jadi kalau dengan live kita kan nggak ada yang menguasai, terbuka untuk umum. Jadi itulah makanya kami selalu bersikeras ini harus terbuka untuk umum, harus fair, supaya ini benar-benar tidak ada yang bisa men-setting suatu peristiwa ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada silakan Bu Ida. Selamat siang. Hari ini luar biasa kita melihat arogansi seorang hakim. Dia kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah posisi yang sama, penegak hukum. Kita dibentak-bentak, kita direndahkan. Seenaknya selama persidangan ini kita sabar. Tapi hari ini memuncak. Kenapa? Dalam satu perkara sidang dia membuat 2 peraturan. Pertama terbuka untuk umum, kemudian di pertengahan dia bilang tertutup. Maksudnya apa? Indikasi ya, dia sudah kena siram. Indikasi. Kenapa? Kok kita kan pembuktian? Kenapa pembuktian ditutupi? Bertahun-tahun, 3 tahun lamanya. Masalah ini viral. Klien kami pun terdampak. Sampai bilang, kenapa Bu Eli bela-bela Rasman? Saya sampai saat ini sedih. Saya dekat dengan keluarganya. Saya seperti keluarga Bang Rasman. Saya yakin dia tidak bersalah dalam proses ini. Kita tahu, bahkan di depan mata saya, di depan Kombes Elvis, di lantai 15, dia cium itu iklim hakim. Hei Rasman,
kau cemburu, kami pacaran. Dia cium, saya bilang pegang mimiknya. Di BAP Hotman Paris itu, di BAP ya, menyatakan dia pernah check in. Itu kalau nggak salah saya di Moi, di Hotel Moi. Dia cek apartemen Moi, Kelapa Gading. Dia check in. BAP ya. Terus dipegangnya mimi itu keras, payudaranya keras. Ini sudah palsu. Nah, kata dia. Nah, Iklim Hakim apakah dia sukarela check in? Berapa kali dia ditiduri? Apakah dia dibayar? Nah, ini kalau perkara yang benar terjadi, benar itu ada terjadi, itu tidak fitnah dan tidak ada perbuatan pidana. Itu hukum yang bicara. Jika saya memfitnah orang bilang pacaran, ternyata dia tidak pacaran, itu baru fitnah, ada hukum. Tapi ketika dia menyatakan itu perempuan Mangga 2 punya anak 1, ternyata di depan Kombes lantai 14 Mabes Polri, itu Pak Kombes Elvis harusnya tahu dengan penegakan hukum. Jangan mentang-mentang Hotman Paris kebal hukum, jangan. Pak Hotman Paris, Pak Prabowo, saya didatangi rumah saya oleh Jenderal Joksen almarhum, Egy Sujana Sang Alang, itu menguasai perkara tim sukses Bapak dari 2014-19 sampai 2024. Saya ini tim Bapak Saya ditembak di depan Bawaslu. Mobil saya korban loh Pak. Tapi tidak pernah kami bangga-banggakan Pak ya. Kami percaya. Saya 2 kali bahwa Pak Prabowo adalah membela Pak Prabowo, penegak hukum.